Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi ketiga, sesi terakhir kita, yaitu dengan materi implementasi variable assessment yang berlandaskan nilai-nilai akhlak dengan narasumber VP Sekretaris Perusahaan PT KB Persero. Untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Genta Arif Gunadi, SH, MH, untuk memaparkannya. Kami persilahkan Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak-Bapak yang hadir, Bapak-Ibu yang hadir di sini maupun yang online, dari kalangan internal KBN maupun dari kalangan luar yang berkenan untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kita coba memaparkan masalah asesmen. Kenapa yang dipilih itu asesmen? Karena untuk menerapkan budaya akhlak ini menjadi keseharian itu kalau tidak ada sweetenernya, kalau tidak ada rewardnya, itu agak kesulitan. Orang cenderung mengabaikan dan menjadikan ini hanya sebagai teori atau kertas-kertas yang kemudian disimpan di lemari. Kenapa kita masukkan ke asesmen? Pegawai yang concern akan asesmen, kemudian dia akan masuk ke satu gerbang yang yaitu gerbang akhlak ini. Kemudian kita coba sistematiskan, kita coba secara akademisi itu menjadi hal yang memang harus dipelajari selama berkarir di satu perusahaan. Karena mau tidak mau setiap pegawai itu dituntut untuk menghadapi asesmen, untuk kenaikan tingkat, untuk kenaikan pangkat, untuk menjadi direksi di satu organisasi lain. Nah, daripada tidak siap, lebih baik siap dan menjadikan ini budaya. Karena dari pengalaman kita yang pernah mengikuti asesmen, untuk menaikkan satu variabel saja, itu diperlukan waktu 6 bulan dengan latihan intensif, baru variabel akhlak variabel yang kita lemah di sisi itu bisa meningkat setelah 6 bulan dengan latihan intensif. Nah, oleh sebab itu, berusaha kita untuk mengimplementasikan ini tuh sehingga pada saat mau tidak mau kita melewati gerbang tersebut, kita sudah paham. Ilustrasinya kita berikan beberapa waktu yang lalu, beberapa teman ikut asesmen untuk kepangkatan, untuk jadi direksi BUMN. Kemudian bertanya, apa yang harus disiapkan? Saat itu belum punya gambaran sama sekali, belum punya gambaran, sehingga kita menjelaskan, oh nanti yang akan dihadapi itu ada yang namanya proposal writing, ya. Itu kita disuruh nulis. Nah, pada saat nulis itu triknya apa, gitu ya. Kemudian ada interaksi bawahan atasan. Kita dihadapkan oleh seorang bawahan yang ngeyel aja ke kita. Pokoknya isinya itu protes saja. Nah, gimana trik menghadapi itu? Itu yang trik-trik singkat yang kita ajarkan pada saat waktu mau asesmen. Sehingga teman-teman yang sudah punya gambaran itu tadi, oh ya setidak-tidaknya kalau saya menghadapi ujian itu, inilah yang akan saya lakukan. Tapi ternyata itu hanya seperti seorang ibu-ibu yang mau ke pusat perbelanjaan, di sana banyak preman, kemudian hanya diajari, oh kalau ada penjahat megang kerah baju, cara ngatasinya itu dipegang tangannya, dipelintir gitu ya. Kira-kira seperti itu, tapi belum menjadi satu refleksnya dia, belum menjadi satu ilmu bela diri yang mapan bagi dia. Itu hanya trik-trik saja. Nah, bagaimana kemudian kita berusaha untuk menjadikan akhlak ini bersifat akademisi, kemudian kita pelajari terus-menerus, sehingga itu menjadikan budaya. Tidak hanya 6 bulan meningkat 1 poin, tapi tadi seperti yang disampaikan direksi, kita itu bisa menjadi sumber untuk talent-talent di unit-unit lain, di bisnis-bisnis lain, di BUMN lain. Nah, kalau kita bicara seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada di kolom, sebenarnya kita bicara di kolom keempat. Itu ada tool penilai. Jadi di kolom keempat itu kalau kita perhatikan, itu ada tool penilai. Kalau kita asesmen, ya ini sudah teruji secara akademisi, itu di dunia internasional itu seperti itu bentuknya. Yang pertama yang akan diuji itu adalah proposal writing. Kita disuruh nulis. Nulis itu gimana? Ya nulis ya mestinya berangkat dari visi misi, kemudian
kita analisa SWOT, kemudian kita biasanya dituntut itu kita akan membuat satu jenis bisnis yang baru yang bisa menopang perusahaan. Nah, kita analisa SWOT dulu, kemudian kita bikin analisanya, SDM-nya, finansialnya, ya. Kemudian di sana tantangannya apa, solusinya apa, itu harus lengkap di dalam satu outline kalau kita diminta untuk proposal writing. Kemudian ada permainan in tray basket namanya. Jadi dikasih waktu terbatas, kemudian kita dikasih satu soal, kita harus mendisposisi. Nah, disposisi inilah yang kemudian kita harus tahu caranya, bahwa disposisi itu harus jelas tujuannya ke siapa, kemudian tanggal dia menyelesaikan urusan itu kapan, kemudian kita harus melihat urgensinya. Bahkan triknya, kalau kemarin kita ajarkan triknya itu, ya sudah dipilah dulu, yang ini yang paling penting, yang ini yang menengah, yang ini tidak penting, digolongkan dulu, kemudian kita kerjakan dulu yang paling penting, kemudian mengalir ke bawahnya. Nah, itu trik ya, artinya trik yang bisa kita pelajari, tapi itu tidak akan meningkatkan penilaian secara signifikan. Karena ada orang-orang tertentu itu yang memang bakat alaminya tinggi. Jadi begitu tes asesmen model apapun, mereka lulus gitu. Tapi ada yang harus belajar. Kenapa harus belajar? Ini adalah ilmu yang orang yang menciptakan ini tuh akademisi yang sudah teruji, yang ilmu ini juga ada nilainya, yang ini diterapkan secara internasional, sehingga itu sebenarnya bisa dipelajari, walaupun mempelajarinya itu harus menjadikan itu sebagai budaya. Contohnya begini, pada saat kita bersifat dominan, kita bicara itu tidak memperhatikan omongan orang, kemudian orang sedang bicara apa yang dalam pikiran kita, kemudian kita keluarkan tanpa memperhatikan orang. Sebenarnya itu di asesmen itu tidak bakal lulus. Banyak nilai yang jelek yang jatuh karena kita dominan tadi. Tapi karena kita merasa bahwa ini harus dipelajari, kemudian harus dikendalikan. Nah, pada saat kita sudah dapat poinnya itu, bulan-bulan ke depan itu kita sudah berusaha untuk mengendalikan diri, untuk tidak memotong pembicaraan orang, untuk tidak bersifat dominan, untuk tidak hanya bermain dengan pikiran kita. Nah, itu perlu waktu membudayakannya, sehingga perlu waktu membudayakan itu long time learning. Ya, jadi panjang itu ya, panjang yang dan harus kita pelajari bersama. Nah, itu di kolom keempat sebenarnya. Tapi kalau kembali kita bicara kolom ketiga, kita mundur ke kolom ketiga. Kolom ketiga itu adalah alat uji nilai-nilai yang diuji, yang itu yang secara kesepakatan secara internasional dalam ilmu pengujian ini, itulah yang harus dipelajari. Saya tidak akan menguraikan lebih detail karena untuk rekan-rekan di KBN dan para hadirin sekalian itu bisa nanti minta uraiannya seperti apa, key indikatornya itu seperti apa, itu ada uraiannya. Sifat-sifat yang harus dimiliki itu ada di uraiannya, nanti bisa diminta, bisa di-download. Nah, kemudian BUMN sendiri memiliki nilai. Memiliki nilai itu di kolom kedua. Nilai yang diciptakan oleh BUMN ini itu mendekati sebenarnya dengan kompetisi asesmen. Inilah yang akan diuji, sama hampir beririsan dia. Ini yang akan diuji. Nah, sekarang BUMN menciptakan hal baru, yaitu akhlak ini, karena dianggap ternyata mereka yang lulus kompetisi itu dengan baik, dengan sangat di ujian itu integritasnya tinggi segala macam itu, ternyata banyak yang tersangkut dengan kasus-kasus korupsi, kasus-kasus pelanggaran etika. Sehingga oleh Menteri BUMN diciptakan lagi satu value yang baru, yaitu akhlak. Nah, kalau kita mengilmiahkan ini, sebenarnya akhlak itu jadi core value-nya, bergerak ke kompetisi BUMN, isinya itu ada, sekarang itu berubah ya, ada beberapa perubahan yang dari kementerian itu. Pertama ada penambahan digital leadership. Bicara digital leadership itu berarti kita harus memahami yang namanya big data. Big data itu kalau orang belanja, kalau orang suka nonton di YouTube, umpamanya dia suka lagu-lagu jazz, nanti yang disodorkan ke dia itu semua lagu-lagu jazz yang dia bisa pilih. Dia senang lagu Mendung Tanpa Udan, Bang. Nanti yang keluar itu penyanyi-penyanyi yang itu, yang tinggal dia pilih. Yang senang yang jorok-jorok juga keluar di situ ya. Yang senang ilmu juga keluar. Artinya ada satu mesin pengolah yang besar, yang itu yang mengeluarkan seperti apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian
artificial intelligence ya kalau kita belajar itu yang cerita digital leadership itu seperti itu. Jadi kayak kita interaksi seperti sekarang ini dipaksa dengan suasana COVID, kita harus bisa belajar pakai alat-alat yang seperti ini. Nah, itu mau tidak mau akan seperti itu nantinya. Jadi pemimpin di masa depan itu paling tidak dia sudah mulai interaktif dengan kemajuan-kemajuan digital. Kemudian global business savvy ini dia itu mengadjustment pikiran dia, tujuan dia itu dengan dunia global. Kebetulan kalau yang senang fotografi atau yang senang seni gitu, dia bisa langsung berinteraksi dengan pihak luar dalam menilai karya-karya gitu. Begitu juga dengan bisnis, sebenarnya diharapkan yang global itu seperti itu. Kemudian customer focus. Customer focus itu betul-betul ternyata kita itu harus bersikap customer focus, baik di kalangan internal untuk latihannya maupun di luar. Kalau dulu di kita itu kalau latihan ada satu soal yang bagaimana kalau ada customer ngeluh tentang kebocoran gitu ya, tentang kekurang servis kita kurang baik, kita langsung mengarahkan ada bagiannya yang akan menangani itu. Sebenarnya sikap customer focus itu tidak boleh begitu. Betul-betul kita harus tampung, kita harus arahkan atau kita selesaikan sendiri. Nah, itu nanti yang diharapkan tuh seperti itu. Kemudian building strategic partnership, itu di setiap kesempatan kita harus bisa membina strategi bisnis ya, ketemu orang segala macam itu diharapkan seperti itu. Kemudian strategic orientation, bagaimana kita memadukan segala hal itu untuk dikerahkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan ya. Ada beberapa driving innovation, nanti bisa dilihat, nanti bisa di-download, bisa dikembangkan nilai-nilai detailnya. Nah, dari sini ngalir lagi ke kolom kedua, ke kolom ketiga tadi. Kalau itu kita minta asesor, satu badan resmi untuk mengakses jabatan, mengakses direksi, mereka sudah punya nilai sendiri, yaitu di kompetisi asesmen itu. Sehingga nilai tadi ditarik. Jadi kalau tadi kita tarik ke belakang, sekarang ditarik ke kompetensi asesmen itu, itulah yang akan dinilai. Nah, cara menilainya seperti apa? Tadi alat tadi ada proposal writing, ada intra basket, ada subordinate interaction, ada leadership, less leadership group ya. Jadi satu diskusi yang nggak ada pemimpinnya. Bagaimana kita bersikap di dalam diskusi tersebut? Kita tidak boleh dominan, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kemudian kita berusaha memancing mereka yang pasif untuk bicara. Kemudian kita tidak merasa yang lain itu adalah saingan kita, bahwa semuanya sama-sama punya satu tujuan, tidak usah menjatuhkan orang. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti muncul itu, ya perlu latihan yang panjang, bahannya kita siapkan. Ya, jadi pemahaman yang umum dulu, karena ini kalau tidak ada kemauan kita untuk mempelajarinya tidak akan bisa. Perlu dibudayakan, perlu dijadikan keseharian kita. Nah, itu alat uji tersebut, kemudian muncul output, tapi kita dipaksa untuk outputnya ini, sehingga itu harus dijadikan budaya. Kalau tadi ada pertanyaan dari Siar itu, apakah kita sudah punya alat uji? Tidak, kita orientasi ke BUMN lain juga sama, belum punya metode yang jelas, belum punya arahan yang jelas, belum punya alat ukur yang jelas, gitu ya, tentang implementasi akhlak ini. Tapi setidak-tidaknya akhlak itu sudah terkandung di dalam nilai variabel-variabel asesmen ini. Tinggal kita latih, tinggal kita budayakan, sehingga pada saat kita menghadapi asesmen itu sudah menjadi bagian dari dalam diri kita. Nah, ada satu kasus di mana menghadapi bawahan. Kita punya satu kebanggaan tadinya. Begitu kita asesmen menghadapi bawahan yang ngeyel ini, kita bentak-bentak, kemudian kita ngajari dia, kita arahkan dia, kamu harusnya begini, aturan perusahaan begini, kemudian kita marahin dia sebagai atasan gitu kan, karena dia bawahan. Ternyata keluarannya itu kita tidak lulus, rendah nilai kita di sana. Bertanya lagi,
begitu diskusi segala macam itu, kok nilai kita rendah ya? Ternyata sifat kita sebagai atasan yang melakukan empowerment itu betul-betul kita harus menggali bawahan ini, masalahnya apa, kemudian kita tanya yang baik, kita pelajari masalahnya dia. Solusi yang kita berikan itu sifatnya bukan satu arah, tapi kita pancing dia, kira-kira arahnya seperti apa yang dia inginkan. Nah, coaching lebih bersifat coaching. Coaching itu tidak menggurui, tidak menjudgment. Nah, itu baru bisa kita lulus di situ. Itu perlu waktu yang lama, perlu waktu berbulan-bulan untuk melatihnya. Baik, next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berusaha untuk membumikan amanah ini di dalam nilai-nilai asesmen yang kemudian dapat kita pelajari, dapat kita jadikan budaya. Contohnya amanah itu ada poin variabel assessment, integrity dan enthusiastic. Ya, itu akan muncul di leaderless group discussion. Nanti minta bahannya. Jadi satu diskusi kita dikumpulkan beberapa orang, tidak ada pemimpin rapatnya. Nah, bagaimana kita memulai rapat, bagaimana kita bersikap sopan, kita tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu ada nilai-nilai integritas di situ. Kemudian enthusiastic, kita antusias, kita tidak lemah, kita semangat. Nah, itu ada di LGD, Leaderless Group Discussion, sama di CBI ini, Business Interaction. Ya, kenapa pada saat itu kita dinilai? Pada saat memulai acara itu, sikap kita seperti apa? Apakah kita, kan kalau asesmen itu ada kamera di depan, ada kamera yang menyorot, tapi si asesor tidak berkomentar apa-apa, hanya ada kamera. Pada saat kita main handphone, pada saat kegiatan itu kita main handphone, itu kita sudah dicoret sebenarnya. Pada saat kita tidak antusias, kita lemas saja, kita merasa tidak sanggup, kita merasa itu sudah dicoret. Pada saat kita datang tidak tepat waktu, berarti integritas kita tidak ada, kita tidak antusias. Berarti nilai kita di poin itu sudah tidak bagus gitu ya di leaderless itu. Ini contoh-contoh saja. Kemudian kompeten, bagaimana kita ngambil keputusan itu akan muncul di proposal writing kita. Kita di proposal writing itu sistematis apa enggak? Tujuan yang kita ingin mengeksekusi bisnis yang kita rencanakan itu tertuang enggak di dalam tulisan kita? Atau pada saat kita diskusi, mampu nggak kita mengarahkan jalan pikiran kita ini tanpa menggurui orang lain, gitu ya. Kemudian di dalam intray, di dalam kita menulis disposisi, bagaimana kalau disposisi itu terkait dengan unit lain yang sederajat, umpamanya direktur sama direktur, atau direktur kepala divisi sama kepala divisi, eselon 1 sama eselon 1, bahasa kita itu sanggupkah kita mengarahkannya dengan baik? Kalau tadi triknya kan harus jelas nih, harus jelas ditujukan kepada siapa, poin-poinnya apa, kemudian kembali ke kita itu atau koordinasi ke siapa itu harus jelas tanggalnya, kemudian harus ada tanggal di disposisi itu. Nah, kalau itu kita sudah lakukan, kita paham tujuannya adalah menilai kompetensi kita, ya artinya itu akan muncul nilai yang baik bagi kita. Kemudian harmoni. Harmoni ini kita bisa memadukan segala unsur untuk mencapai satu tujuan, itu muncul nanti di asesmen itu. Ada satu diskusi yang tidak ada pemimpinnya, bagaimana sikap kita? Mampukah kita menampung, oh saya setuju dengan pendapat si A, tapi pendapat si B juga benar, mungkin harus dipadukan poin-poinnya. Nah, itu bahasa yang kita munculkan di dalam leaderless itu, bukan kita dengan memotong, bukan kita dengan langsung mengatakan tidak setuju atau kita merasa dominan ingin, malah kita nggak lulus nanti, ya. Hal-hal seperti itu yang harus dimunculkan. Kemudian empowering itu bagaimana kita membangkitkan semangat bawahan dengan tadi yang dia bermasalah, kita pelajari masalahnya, kita coaching dia sampai dia semangat kembali, dia bangkit kembali, dia punya kesepakatan dengan dirinya sendiri untuk bangkit. Nah, itu empowering itu akan muncul di permainan atasan bawahan itu, atasan bawahan. Dia si asesor tidak akan menilai kita, dia hanya melihat saja. Tapi ini perlu latihan, sekali lagi perlu latihan. Kemudian loyal, adaptif ya, nanti diterjemahkan sendiri itu
kemudian di poin-poin yang dibuat itu ada uraiannya nanti bisa di-download, bisa diminta ke panitia, siapa yang memerlukan, dan mari sama-sama kita berlatih. Sama-sama kita berlatih, sehingga ini menjadi satu budaya bagi kita. Di sisi yang lain, kapanpun kita asesmen, jenis apapun yang ingin kita lakukan, kita melakukan persiapan-persiapan terus. Sehingga kemanapun bisa. Jadi kita yang tadinya tidak berbakat, itu kemudian kita tahu senjatanya, kita sejajarlah dengan mereka yang punya bakat tinggi gitu ya, kayak Pak Toha itu punya bakat tinggi, itu mungkin bisa di sana. Tapi perlu latihan. Sekali lagi adik-adik yang masih muda-muda, yang milenial ini terbuka kita untuk diskusi, terbuka kita untuk mengajarkan, karena ini bagian dari empowering kita. Sayang kalau ini terlewatkan, karena mau tidak mau akan dilalui. Kalau dia anak laki-laki itu kayak mau tidak mau dia harus sunat gitu, mau tidak mau dia harus asesmen. Terus gagal, kita nggak melakukan lagi, kita tidak semangat lagi, ya salah, nanti akan ada asesmen lagi. Makin tinggi tingkatannya, asesmennya akan semakin semakin jadi tuntutan gitu. Mau pindah ke direksi lain, mau jadi komisaris di tempat lain, itu harus melalui asesmen yang seperti ini. Nah, karena waktu terbatas, saya akhiri saja. Ini bahan berikutnya ini adalah uraian-uraian tadi, tapi gambaran umumnya sudah saya berikan. Ibarat kita sudah punya buku panduannya, ya. Nah, coba di slide-nya dijalankan sampai akhir. Coba saya lihat slide-nya dijalankan. Nah, ini nilai-nilai tadi, terus nilai-nilai yang sudah kita uraikan tadi. Nah, itu bisa di-download, diminta ke panitia. Nanti mudah-mudahan hal-hal yang bisa saya pikir bukan bertanya di sini sebenarnya. Bertanya, sudah dipelajari materinya, sudah dilihat materinya, ada kesulitan baru nanya. Itu lebih fair, karena ini lebih kepada aturan main, lebih kepada sistem yang ingin ditularkan. Jadi bukan nilai-nilai, pokoknya dipelajari aja dulu bahannya, minta bahannya. Kalau mamanya itu tidak paham, bertanya, silakan didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gunadi atas paparannya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan dari teman-teman milenial nih Pak, dari Bapak Tito. Pertanyaannya, sejauh mana asesmen ini menilai seseorang terhadap keberhasilan dalam bekerja di suatu posisi atau jabatan? Langsung dijawab, Pak. Langsung dijawab saya, Pak. Iya. Baik, gini, asesmen yang dilakukan itu, kalau kita bisa lulus, sebenarnya itu tuntutannya itu adalah orangnya itu paham manajerial, dia mampu mengeksekusi, dia berpikiran global, tapi dia baik, dia jujur, dia antusias, dia ngomong sama bawahan, ngomong sama atasan, hormat. Itu tuntutannya yang global itu seperti itu. Artinya kita memang harus mengarahkan diri ke sana kalau mau lulus, kalau mau jadi direksi, kalau mau jadi orangnya gitu. Rendah hati, ya sopan. Ternyata orang-orang yang besar itu juga dia rendah hati. Diajak diskusi juga baik. Terus pemikirannya luas, bisa nyambung kemana-mana. Kadang-kadang hanya karena kita segan aja, karena kita takut. Kalau dilihat asesmen ini bisa dilalui orang yang paham dengan nilai-nilai asesmen itu, dia menjadi manusia yang baik. Walaupun nanti pada saat dia kerja itu dia ada lingkungan yang ada sistem yang memaksa dia terseret dalam satu kasus, terseret dalam kasus korupsi. Makanya dibuat lagi satu value baru akhlak itu, ingin memperbaiki software yang sangat halus tadi, software itu, supaya kita jangan terjebak dengan situasi-situasi yang terkait dengan akhlak tadi. Tapi intinya, siapa Pak Dito ya? Intinya itu adalah kita jadi insan yang manajerialnya bagus, performanya bagus, akhlaknya bagus gitu ya. Dan mengglobal, intinya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak, satu pertanyaan terakhir dari Bapak Rifki.
apakah ada program-program pelatihan yang dapat membantu para karyawan untuk lulus asesmen? Baik. Kemarin ya, ini pertanyaan menarik ini. Itu dilakukan oleh BUMN-BUMN besar sehingga mereka talentnya itu jadi direksi di berbagai BUMN kayak Telkom gitu ya. Mereka latihan rutin, mereka dibiayai besar. Kita baru sekali melakukan saya yang mengalami itu hanya sekali, pelatihannya selama 6 bulan, hanya berhasil meningkatkan 1 poin. 1 poin yaitu kalau saya kemarin empowerment. Betapa memang itu sangat diperlukan tapi berbiaya. Nah, nanti kita usulkan saja, jadi dari seminar ini kita usulkan ke direksi untuk menindaklanjuti ini dengan pelatihan empowerment, dan itu dilakukan secara sistematis seperti BUMN lain. Tapi sepintas saya paham apa yang sudah mulai yang jadi bahan-bahan asesmen itu, sehingga secara kulitnya silakan kita diskusi, silakan kita pelajari. Tadi bahan-bahan tadi kalau sempat mempelajari, sempat download, sempat ada waktu baca-baca itu sebenarnya sangat menolong. Setidak-tidaknya sampai ke 50% apa itu asesmen kita sudah punya gambaran gitu. Itu terima kasih. Pertanyaan yang baik. Baik, terima kasih Pak Gun atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu kita terbatas, untuk sesi pertanyaan di sesi yang terakhir ini kita tutup. Dan Bapak Ibu apabila ingin materi yang dipaparkan oleh para narasumber tadi, kami sangat welcome akan men-share-nya ke kolom komentar. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya sesi paparan dan tanya jawab tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri, kami mohon untuk foto bersama dulu. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan bersiap untuk difoto. Baik, sudah siap? Masih ada Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, masih kami tunggu. Baik, sudah siap? 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.